Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kali ini channel Ladang Hias bikin konten mengenai bunga Philodendron. Kalau ini Philodendron gergaji, ya, ini jenis Philodendron gergaji. Kalau yang ini Philodendron jenis monstera. Kalau yang ini Philodendron jenis linet. Jadi tiga-tiganya ini mau saya setek, ya teman-teman. Nah, ini batang-batangnya yang siap saya setek karena sudah besar-besar juga. Terus ini juga memang saya harapkan untuk jadi indukan. Dan ini media tanam saya menggunakan pupuk kandang dengan tanah 1:1. Ya, langsung aja ke cara pemotongannya ataupun cara seteknya. Jadi ambil salah satu batang indukan Philodendron, ya, yang sudah mengeluarkan akar di batang atas, bukan akar di tanah, ya teman-teman. Kita pilih selahnya, jangan sampai kita memotong daun. Jadi kita pilih di antara daun. Nah, di selah-selahnya kita pilih, kita lakukan pemotongan. Jadi pemotongan setek itu, seteknya harus ada akarnya. Ini cara mengembangkannya. Jadi nanti kalau kita sudah potong ini, ya, ini tidak lama lagi dia bertunas, karena Philodendron ini cenderung ke tunas bukan ke anak, ya. Jadi tunas di batangnya teman-teman. Nah, juga akarnya biasanya sudah mencari makan. Nah, ini sudah kita dapat satu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, bisa kita menggunakan betadin ataupun yang lainnya teman-teman punya. Kalau saya cukup menggunakan dengan bawang merah. Nah, kita oleskan bawang merah, ya, di batang potong ataupun batang yang mau kita setek. Oh iya teman-teman, karena ini Philodendron saya sengaja memang saya kasih di tempat panas, jadi warnanya kurang begitu menarik, karena cenderung saya berharap ini untuk jadikan indukan, biar ibu-ibu kalau datang ke sini tidak tertarik ataupun kurang tertarik karena warnanya kuning, ya. Sebenarnya ini hijau mengkilat, ini bagus ini. Cuman saya sengaja ke panasnya, kita oleskan di ujungnya ini biar tidak terjadi pembusukan. Ini nanti sekitar 2 bulan sudah bertunas lagi. Nah, ini hasil potongan pertamanya Philodendron gergaji. Nah, kita coba lagi ke Philodendron monstera, ya, yang kita mau potong. Ini kita anaknya tapi sudah panjang batangnya, jadi mau saya potong untuk jadikan indukan ini. Jadi teman-teman kalau memotong Philodendron ini usahakan akarnya ikut cara penyetekannya, ya. Juga sisakan batang bawah, ya, lebih tinggi daripada medianya, jangan sampai di bawah media, ya, bekas potongannya.
Untuk budidaya bunga philodendron ini sebenarnya sangat gampang, cukup kita sabar, pasti kita bisa mengembangkan karena ini tidak susah ya. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, kita oleskan bawang merahnya ke ujung batang yang kita potong. Bahkan untuk batang induknya juga kita harus oleskan bawang merah. Untuk menghindari pembusukan. Kita ambil yang indukannya. Nah, ini sudah saya potong sekali, yang tadi itu anaknya. Nah, ini dia bertunas 2. Ya. Kita potong. Cara pemotongannya juga hati-hati teman-teman, karena jangan sampai terjadi pemotongan habis ataupun pemotongannya tidak dapat akar. Nah, kita cari dulu di sela-selahnya, baru kita lakukan pemotongan dengan benar. Saya cara ini menggunakan bawang merah ini cara sederhana, jadi sangat terjangkau bagi teman-teman untuk beli obat ataupun yang sifatnya agak mahal. Jadi kita memanfaatkan bawang merah pun bisa ya. Nah, untuk pengganti betadin ataupun yang lainnya. Ini ada batang satu yang kepotong. Nah, kita oleskan juga sama seperti yang pertama. Ini masih satu batang lagi yang kita potong. Nah, ini waktu dulu masih satu batang saya potong, yang tadi anaknya yang pertama, yang ini anak yang kedua. Ini saya hitung dari saya pembelian bibitnya ini 1 tahun, ini bisa dipotong 2 kali. Jadi hitungannya per 6 bulan sekali bisa kita potong. Ini dulu potnya kecil, namun akarnya keluar dia, jadi akar ini dia bisa mencari makan di luar pot. Sama, kita tetap menggunakan bawang putih untuk menghindari pembusukan batang. Kita oleskan. Kalau sudah berapa kali kita kupas lagi bawangnya ataupun potong lagi, biar air bawangnya lebih banyak, bawang merah. Nah, kita ambil lagi philodendron linetnya yang mau kita potong. Ini agak lambat ini ya untuk perkembangannya. Nah, ini ada batang yang kita siap potong, kita pilih ya. Yang penting dia ada akar, entah itu 1 ya minimal 2 lah di dalam batang setek itu, dia sudah bisa hidup. Kalau 1 takutnya riskan terjadi pembusukan akar, kita lebih safety, lebih daripada 2 lebih bagus untuk pemotongan setek philodendron ini. Oh ya, untuk teman-teman, untuk budidaya philodendron ini dia tidak suka dengan kelembapan tanah ataupun media yang sangat lembab. Jadi usahakan teman-teman untuk medianya agak sedikit kering ya, jangan dilembabkan. Nah, sama juga kita harus menggunakan bawang merah untuk menghindari pembusukan akar.
Ini sudah semua. Nah, kita tambahkan media ke batang induk yang pasti dia ada penurunan tanah ya, ataupun penurunan media kita tambah, tapi jangan sampai tertutup batang potongan tadi ya, jangan sampai tertutup. Ini kalau potnya besar dia lebih cepat pertumbuhannya. Nah, untuk potnya usahakan lubangnya lebih banyak ya di bawah, jangan sampai terjadi penyumbatan airnya. Kita harus betul-betul cek lubang yang di bawah dalam pot. Nah, cara penanamannya kita cari posisi di tengah lingkaran pot ya, biar sedikit agak tegak. Ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi nih. Kita melakukan stek philodendron seperti ini. Ini philodendron monstera ya. Kalau yang tadi, yang pertama tadi adalah philodendron gregaji. Kalau yang terakhir atau yang satu tadi philodendron linet. Mungkin teman-teman di sana banyak yang ngasih nama philodendron ini bervariasi. Nah, kalau yang ini gergaji, kalau di sini gergaji. Nggak tahu kalau bahasa Latinnya apa itu. Karena ini banyak orang di sini menyebutnya philodendron gregaji karena daunnya seperti gergaji. Ya, kita cek juga dengan pot-potnya, jangan sampai lubang potnya tersumbat ataupun masih rapat. Ini philodendron monstera yang kita potong dari anak kedua ini.
masih pemotongan sekali, jadi dia belum ada tunas cabang nantinya. Tapi yang kita bekas potongan ini kita harapkan tunasnya bercabang minimal 2, seperti indukannya tadi ada anaknya 2 ya, ataupun bertunas 2. Silahkan teman-teman, kalau mau dipotnya mau dikasih batu-batu untuk pembuangannya biar lancar, tidak apa-apa. Andaikan mau dikasih dengan media busa apa, silahkan teman-teman ya. Kalau saya cukup dengan tanah ini, saya cukup cari cara yang gampang ataupun yang simple. Untuk menghindari busuknya saya menggunakan bawang merah. Dan teman-teman kalau mau motong ataupun stek philodendron ini, usahakan waktunya sore hari teman-teman. Ya mungkin kalau daerahnya di pegunungan silahkan kapanpun, menyesuaikan aja di sana dengan iklim cuaca. Khususnya untuk Kalimantan Timur, karena suhu di sini sangat tinggi, suhu panas. Jadi saya sarankan di sore hari. Ini lubang potnya masih kurang besar, kita besarin juga. Jadi harus betul-betul kita cek untuk bunga philodendron ini. Saya menggunakan pupuk kompos ini dengan pupuk kompos kotoran kelinci ya. Jadi saya berbandingannya 1:1 dengan tanah. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi bukan tanah gambut ataupun sekam bakar, bukan. Saya menggunakan pupuk komposnya adalah kotoran kelinci. Jadi kandungan kotoran kelinci itu sangat tinggi. Saya berani 1:1 untuk bunga. Kalau untuk tanaman yang batang, kalau sifatnya hanya cukup pembesaran, saya menggunakan 1:3. Ini pun tidak saya fermentasi ataupun saya bikin kompos dulu. Cukup saya diamkan pupuk kotoran kelinci ini selama 1,5 bulan sampai 2 bulan baru saya pakai. Tidak boleh baru juga. Nah ini kita masuk dalam tahap penyiraman. Jadi kalau sehabis tanam, jangan kita menyiram terlalu banyak. Cukup lembab aja tanah, cukup ya. Nah, ini hasil potongan semua. Kita akan melakukan penyiraman bunga philodendron yang hasil setekan. Nah cukup disemprot ya, tanahnya sampai lembab. Jadi jangan melakukan penyiraman yang sifatnya kelembabannya tinggi, apalagi waktu di sore hari, hindari. Karena apabila kelembabannya tinggi ini akan terjadi pembusukan di batang philodendron ini teman-teman.
Karena di Kalimantan Timur ini curah hujan tidak menentu, kadang malam hujan ataupun siang hujan. Walaupun panas terik pun dia akan hujan juga, bisa terjadi di Kalimantan Timur ini. Jadi alangkah baiknya kita melakukan penyiraman di sore hari. Kita sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau mau banyak silahkan pagi hari. Ya, sekian dari channel Ladang Hias. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.